Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita awali kajian pagi hari ini dengan menambahkan lagi permohonan kepada Allah. Yang pertama dan utama, untuk orang tua kita jika masih hidup, kita hanya bisa mohon kepada Allah, semoga Allah panjangkan lagi umur mereka, Allah berikan kehidupan yang baik, rezeki yang baik, dan kita putra-putranya, putra-putrinya bisa senantiasa birrul walidain kepada keduanya, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat mereka kita terus-menerus menjaga silaturahim yang baik, hubungan yang baik, dan hubungan yang harmonis. Amin, Allahumma amin. Atau mungkin kedua orang tua kita sudah meninggal, kita hanya bisa mohon kepada Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah tempatkan di radhah miryatul jinan sampai yaumil qiyamah, sehingga tidak merasakan azab kubur di dalam kuburnya. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, jika ada di antara kita yang hadir di sini ataupun keluarga besar yang di rumah yang hari ini diuji oleh Allah dengan sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, digantikan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit serta rasa sakit. Atau mungkin ada di antara kita yang diuji oleh Allah, tiba-tiba ekonominya sulit, tiba-tiba kehidupan atau roda ekonominya berhenti, merasa sulit sekali. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah buka kembali pintu rezeki untuk kita semuanya. Amin. Atau mungkin yang ketiga, ada di antara kita yang sulit sekali keluar dari kubangan riba dan hutang, sementara sudah berazam, ya Allah berikan kami kebebasan, terus-menerus memohon kepada Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah jawab, Allah kabulkan permohonan kita, sehingga kita bisa keluar dari kubangan riba dan hutang. Amin. Yang selanjutnya, yang ketiga, kita mohon kepada Allah untuk anak-anak kita senantiasa dikawal oleh Allah pertumbuhan yang tidak mengenal narkoba, tidak mengenal kenakalan remaja, juga tidak mengenal pergaulan bebas. Dan mudah-mudahan seluruh waktunya digunakan oleh anak-anak kita untuk senantiasa talabul ilmi, mencari ilmu, menambah wawasan, sehingga nanti di usia dewasanya mereka sudah siap dengan segala tantangan kehidupannya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan anak yang soleh, soleha, anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin. Atau mungkin anak-anak kita yang sudah dewasa, yang sudah saatnya menikah, tetapi belum nampak kelihatan adanya jodoh, mudah-mudahan Allah segera kirim kepada mereka jodoh yang memang sudah ditentukan di zaman azali mereka. Dan mudah-mudahan anak-anak kita bisa segera membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang terakhir, kita mohon kepada Allah, semoga pandemi global ini segera Allah angkat dari muka bumi ini dan kita bisa merdeka kembali. Ala hadini ya sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita awali juga dengan menghaturkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan syukur kita senantiasa memberikan efek positif, memberikan energi positif untuk kita, keluarga kita, sehingga sepanjang hari kita terus-menerus bisa melihat setiap celah ada syukurnya, ada nikmatnya, sehingga kita bisa terus-menerus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Ibu bapak rahimakumullah, kita masih membahas tentang bab az-zajru anil kidbi, anil kidbi, sebab yang menjelaskan tentang larangan berbohong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, berkatalah Abu Lais As-Samarqand, qad jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh telah mengumpulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'al khairati, segala kebaikan, fi hadhil asya'is sittah, di dalam 6 perkara ini. Jadi kalau yang kemarin tidak hadir, 6 perkara ini apa? 6 perkara ini adalah 6 perkara yang dijaminkan oleh Nabi Muhammad SAW
ketika itu ada di dalam diri kita umatnya, maka Nabi akan menjamin untuk kita semuanya sebagai umatnya dengan jaminan surga. Idmanu li sittan min anfusikum adminu lakumul jannah. Nah, itu hadis kemarin. Garansikan olehmu 6 perkara ada di dalam dirimu. Kalau itu ada 6 perkara ada di dalam dirimu, maka aku garansikan kalian untuk masuk surga. Nah, awaluha, yang pertama, qala Nabi bersabda yang kemarin ini, asdiku idza haddastum. Asdiku, berkatalah atau jujurlah. Idza haddastum, tatkalane atau tatkala engkau berbicara. Jadi ketika engkau berbicara, yang pertama engkau jujur, ya, ngomong apa adanya, ya. Terus ngomong yang sesuai fakta. Tidak asdiku idza haddastum. Temeno sira kabeh idza haddastum nalikane ngendika sira kabeh. Artinya ketika engkau berbicara, berbicaralah yang baik. Faqad dakhala fihi kalimatut tauhid, faqad dakhala sungguh-sungguh telah masuk fihi di dalam diri orang tersebut kalimatut tauhid, kalimat tauhid wa ghairiha, dan selain kalimat tauhid, artinya kebaikan-kebaikan selain kalimat tauhid. Idza syahida, maksudnya adalah idza syahida, tatkala engkau bersaksi Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yakunu maka ada kaluhu, ucapannya, shadiqan adalah ucapan yang benar, min nafsihi dari dalam dirinya sendiri, wa yakunu dan ada shadiqan itu ucapan yang benar, fi hadisihi, ya, shadiqan itu benar, fi hadisihi di dalam ucapannya, ma'an nas, terhadap sesama manusia. Nah, karena kemarin Nabi menjaminkan 6 perkara, asdiku idza haddastum, jujurlah engkau ketika engkau berbicara, benarlah engkau ketika engkau berbicara, artinya berkatalah yang benar. Nah, ini salah satu dari 6 yang kalau ini ada di dalam diri kita, maka Nabi menjaminkan masuk surga. Ini ternyata penjelasannya dari Abu Lais As-Samarqandi adalah ketika seseorang sudah betul-betul berkata yang benar, berarti dia sudah berarti sudah masuk ke dalam dirinya kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Karena apa? Orang yang sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, orang yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kalau dalam terjemahan bebas itu la ilaha illallah, itu tidak hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, tapi juga bermakna tidak ada Tuhan yang melihat aku kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa melihat apa yang aku katakan di dalam hatiku dan pikiranku serta mulutku, kesesuaian antara pikiran, hati dan mulut, tidak yang tahu kecuali hanya Allah. Kalau dia sudah berkata yang benar, maka berarti dia sudah mengimani bahwa Allah senantiasa melihat kita, Allah senantiasa mengawasi kita, dan Allah senantiasa mengetahui kesesuaian antara ucapan, pikiran, dan hati. Berarti kalau orang yang sudah sampai sedalam itu, berarti sudah ada kalimat tauhid yang masuk di dalam dadanya, di dalam dirinya. Dan kalau sudah masuk kalimat tauhid, maka ucapannya menjadi benar dari dirinya sendiri, dan ucapan menjadi benar ketika dia berbicara dengan orang lain. Karena tidak ada keberanian lagi untuk berbohong. Jadi kalau orang sudah memasukkan kalimat tauhid di dalam dirinya, tidak ada lagi keberanian untuk berbohong. Karena kalau berbohong pasti dia merasa diketahui bahwa aku sedang berbohong. Bahkan bukan hanya sekedar lip service saja, yang penting senang di hadapan orang dengan ucapan yang manis, yang penting orang lain senang dengan ucapan yang menyenangkan, tetapi di belakang kalau ekspresi anak muda, bukan ekspresi anak muda, itu ada sebuah video yang luar biasa. Ada seorang
istri pertama, ada istri kedua, nah ada istri ketiga digambarkan di situ. Istri kedua memeluk istri pertama ketika berhadapan-hadapan itu dengan ekspresi yang raut muka yang sangat menyenangkan. Nah, raut muka yang menyenangkan. Ketika memeluk saling berpelukan, kan kepala yang satu di sini, kepala yang kita di sana, kepala yang satu menghadap sana, tidak lihat. Nah, itu yang luar biasa ekspresinya, yang satu sambil mengekspresikan kebencian pada istri pertama. Demikian juga sebaliknya. Ya, gitu. Jadi ekspresinya ekspresi kebencian. Tetapi di hadapannya adalah menampakkan muka yang manis, menampakkan muka yang ridho, ya, muka yang ridho di poligami, muka yang ridho menjadi istri kedua. Tapi ketika berpelukan, saling berpelukan kan berhadapan-hadapan, tidak berhadapan-hadapan. Ini wajah menghadap sana. Nanti dengan ekspresi, nah, itu ekspresi kebencian, ya. Pernah lihat ya ekspresi seperti itu. Jadi itulah kalau orang yang di dalam dirinya sudah ada kalimat tauhid, maka tidaklah diberani di hadapannya ketika berhadapan-hadapan itu, ini beda wajah, berhadapan-hadapan itu dengan muka yang menyenangkan, tetapi ketika bertolak belakang seperti ini, ya, yang ini mengekspresikan kebencian. Demikian juga yang ini. Nah, ini artinya tidak ada kesesuaian antara pikiran, hati, dan lisan serta ekspresi wajah. Karena ekspresi wajah itu juga bisa menjadi isyarat bahwa dia tidak suka atau dia suka, itu menjadi isyarat. Nah, kalau orang yang tulus mau berhadapan-hadapan ataupun tidak, tetap tulus, ekspresi wajahnya datar atau mungkin sumringah, tetap tersenyum. Tapi kalau orang yang tidak tulus ketika berhadapan-hadapan, mukanya bagus, senyumnya bagus, senyumnya lebar, tapi ketika berpelukan seperti ini hanya padahal badannya nempel, tetapi hanya merasa tidak dilihat, kemudian bisa mengekspresikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, ini. Jadi kalau orang yang sudah masuk di dalamnya kalimat tauhid, maka tidak akan berani untuk melakukan sesuatu yang tidak ada keselarasan antara pikiran, hati, dan ucapan, bahkan ekspresi wajah. Nah, ini yang pertama. Nah, dia benar min nafsihi, dari dalam dirinya, wa yakunu shadiqan fi hadisihi ma'an nas, dan dia juga benar ketika berbicara dengan manusia. Nah, ini yang pertama. Wa qauluhu wa aufu idza wa'adtum. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, ini sifatnya adalah takwil, ya. Takwil dari hadis di atas. Kalau tafsir itu ada Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an kemudian ditafsiri. Tapi kalau hadis sifatnya namanya bukan tafsir hadis, tapi takwil, mentakwili atau memberikan penjelasan atau mensarah, memberikan penjelasan tentang maksud dari hadis di atas. Wa qauluhu, dan ucapan Nabi, wa aufu idza wa'adtum. Wa aufu, dan tepatilah idza wa'adtum, tatkala engkau berjanji. Ini yang kedua. Nah, ini yang kedua, tepatilah ketika engkau berjanji. Yakni al-wa'da alladzi bainahu wa bainallahi ta'ala, wal wa'da alladzi bainahu wa bainan nas. Fa ammal wa'da alladzi bainahu wa bainallahi ta'ala fa hayyasbuta ala imanihi ilal maut la akhirih. Ini yang kedua adalah tepati olehmu janji. Maksudnya adalah al-wa'da, janji, alladzi bainahu wa bainan nas, antara manusia, antara seorang hamba, wa bainallahi ta'ala, dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal wa'da, dan juga janji, alladzi bainahu wa bainan nas, antara dirinya dan antara manusia yang lain. Jadi janji itu ada dua. Janji yang pertama kepada Allah, janji yang kedua adalah bersama dengan antara manusia, sesama manusia. Wa ammal wa'dal ladzi bainahu wa bainallahi ta'ala, adapun janji yang sudah tertoreh antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa taala, fa ayyasbuta, ing nyentana tepaken, jadi menetapkan, ala imanihi, atas imannya, ilal mauti, sampai mati menjelang. Artinya sampai mati mendatangi, kematian mendatangi.
Jadi janji yang sudah kita deklarasikan di hadapan Allah, kita sudah pernah berjanji di hadapan Allah, amantu bika ya Allah, aku beriman kepadamu ya Allah, berarti janji. Nah, iman ini nggak boleh lagi tolak-toleh karena sudah kadung berjanji. Ini janji kita di hadapan Allah. Maka janji kita di hadapan Allah atau janji kita antara janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka janjinya adalah menetapkan iman di hati kita sampai kapan? Sampai kematian menjemput. Jadi orang sudah kadung beriman, ya, kita sudah beriman kepada Allah, harus dipelihara iman ini. Sampai kapan? Sampai kita mati. Nah, tapi kok ada Ustaz, orang yang dulunya iman tiba-tiba menjadi seorang artinya keluar dari Islam, ya. Seperti siapa itu yang Syarifuddin, siapa itu yang menjelek-jelekan Islam. Dulunya iman, dulunya Islam. Nah, kemudian karena iming-iming atau apa, wallahu a'lam, tapi pasti, ya, orang mengatakan pasti dia dibayar, pasti dia difasilitasi hidupnya lebih enak. Nah, akhirnya dia meninggalkan Islam. Nah, orang yang sudah seperti itu berarti dia tidak menepati janjinya kepada Allah. Maka tidak ada jaminan baginya surga. Karena berjanji kepada Allah itu juga harus ditepati. Maka bagaimana agar iman ini sampai mati kita tidak pernah goyah, tidak pernah pergi meninggalkan dada kita? Maka cara yang terbaik adalah berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, datangi majelis-majelis yang soleh. Karena dari majelis soleh kita bisa menguatkan iman kita, bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu, bisa menambah inspirasi, ya, sehingga iman terus-menerus dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meninggalkan kerumunan orang soleh. Artinya kerumunan bukan kerumunan, artinya kumpulan orang soleh. Kalau sudah tidak mau bergerombol dengan orang-orang soleh, tidak mau bersama-sama dengan orang soleh, dia menyendiri, maka mudah untuk dimangsa oleh serigala. Nah, maka harus mempertahankan semangat untuk berkumpul dengan orang soleh. Nah, itu yang mungkin panjenengan sudah paham. Tombol hati sebenarnya itu juga tidak hanya tombol hati, menjaga hati agar tetap iman itu, ya, salah satunya ada 5 perkara. Salah satunya adalah bertemu dengan orang saleh, membaca Al-Quran. Tombol hati iku ana 5 warnane. Nomor 1 maca Quran sama nane. Nomor 2 pikir wengi ingkang suwe. Nomor 3 tengira ingkang luwe. Nomor 4 wong kang saleh kumpulono. Nomor 5 salat pengilakonono. Ini bukan hanya sekedar tombol hati, tapi menjaga hati, ya, menjaga hati. Kalau kita sudah tidak lagi senang membaca Al-Quran sama anak-anak, kita tidak senang lagi nomor 2 salat sunnah lakonono, itu tombol hati ana 5 warnane. Nomor 1 maca Quran sama anak, nomor 2 napa wae lali mah. Zikir wengi ingkang suwe. Nah, orang-orang yang berzikir itu sedang memelihara hati agar hati menjadi tempat untuk agar hati kita menjadi taman yang indah untuk singgahnya Allah Subhanahu wa taala. Zikir wengi ingkang suwe. Nah, zikir wengi ingkang suwe atau zikir ketika malam tidak bisa zikir, ya kapanpun harus berzikir kepada Allah. Kapanpun harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir itu sedang membuat taman yang indah untuk persinggahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman insya Allah akan tetap terjaga sampai kematian. Karena kita sudah kandung janji, amantu billah, aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan kita ketika di alam ruh dulu juga pernah berjanji, alastu birabbikum qalu bala, apakah kau iman kepadaku? Kemudian kita ketika di alam ruh menjawab, betul Gusti, aku beriman kepadamu. Nah,
ini janji ini yang harus ditunaikan. Nah, janji ini harus kita awal sampai maut menjelang atau sampai kematian mendatangi kita. Nah ini pentingnya kita datang di majelis ilmu, berkumpul dengan orang soleh, membaca Al-Quran, zikir, nah dan lain sebagainya. Itu agar apa? Agar iman ini terus menerus di sini. Nah karena kita sudah berjanji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal ladzi bainahu wa bainan nas wa huwa ayyafiya bi jami' ma wa'adahum. Adapun janji kita atau janji seorang antara seorang dengan manusia yang lain, antara manusia dengan manusia yang lain, fa huwa ayyafi'a bi jami' ma wa'adahum. Yakni maksudnya adalah ayyafi'a, melaksanakan bi jami' ma wa'adahum dengan semua yang sudah dijanjikan. Jadi kalau kita berjanji pada manusia itu ditepati. Berjanji hal yang kecil, janjian datang jam 7, ya kita berusaha semaksimal mungkin datang jauh atau datang sebelum jam 7 karena janjian jam 7 ini termasuk menepati janji. Ya. Janji untuk membayar utang, sudah janji dan membayar utang itu double janji. Ya. Dua hal yang harus ditepati. Janji apa? Menunaikan amanah atau janji melakukan sesuatu. Nah ini semua harus dijanjikan, ditepati. Ayyafiya bijami ma wa'adahum, menepati semua apa yang dijanjikan. Nah kalau sudah bisa melakukan yang kedua, janji kepada Allah ditepati, iman sampai mati. Janji kedua kepada manusia menepati, melaksanakan apa yang dijanjikan. Maka ini insya Allah atau bukan insya Allah, ini dijaminkan oleh Nabi masuk surga. Adminu lakumul jannah. Aku garansikan kalian masuk surga. Kemudian wa qaluhu dan ucapan Nabi atau sabda Nabi, wa'addu idza tumintum wa'addu lan qanana. Ini juga hampir sama, tepati atau sampaikan, wa'addu sampaikan, idza tumintum ketika engkau diberikan amanah. Jadi kalau diberikan amanat apa dan kau sanggup memikul amanah, maka amanah itu harus disampaikan. Fal amanatu ala wajhaini. Amanah itu ada dua hal, ada dua arah. Ahaduhuma bainahu wa bainallahi ta'ala, wal akhar bainahu wa bainan nas. Nah, janji juga sama. Ada amanah. Amanah itu juga ada dua. Yang pertama antara kita atau antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lain antara dirinya dan antara manusia. Fa ammal ladzi bainahu wa bainallahi ta'ala. Adapun janji atau amanah, bukan janji. Adapun amanah yang harus ditunaikan antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahya al-faraidu. Fahya utai amanah itu al-faraidu, kefarduan. Sesuatu yang diwajibkan kepada kita itu adalah amanah. Alladzi iftaroha Allahu ala ibadihi. Alladzi yuqi amanah iftaroha, yang telah difardukan, yang telah memfardukan sapa Allah Gusti Allah ala ibadihi terhadap hamba-hambanya. Jadi kewajiban sholat itu sebetulnya sudah menjadi amanah, karena kita perjanjian manusia antara Allah, ketika ditawarkan amanah ini pada gunung menolak, ketika ditawarkan pada malaikat pun menolak, tetapi manusia menerima amanah ini. Nah maka amanah ini, amanah yang harus ditunaikan adalah ketika kita berhubungan dengan Allah adalah fagya al-faraidu allati iftaradallahu ala ibadihi, yakni kefarduan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Jadi kefarduan apa? Sholat 5 waktu, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Ya.
Ini kefarduan yang diwajibkan, ya, kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah dan manusia siap mengemban amanah tersebut, maka itu harus ditunaikan amanah itu. Jadi kalau ada orang tidak mau sholat, ya berarti dia sudah tidak mau memikul amanah, padahal dulu sudah berjanji mau menunaikan amanah tersebut. Orang tidak berpuasa, sama, berarti dia tidak menunaikan amanah. Nah, orang yang sudah sudah sampai pada nisab kekayaannya, dia tidak berzakat, maka dia tidak menunaikan amanah. Orang yang sudah mampu istita'ah, yang sudah seharusnya pergi haji, uangnya ratusan juta misalnya, kekayaannya miliaran tapi tidak mau berhaji, nah itu juga tidak menunaikan amanah. Jadi amanah adalah kefarduan. Kalau amanah antara Allah dengan hambanya, antara hambanya dengan Allah adalah melaksanakan semua jenis kefarduan dan semua jenis kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Wa awagiyah, benar. Wahia amanatullah indahu. Wahia, dan yang tadi ya, itu amanatullah indahu, amanah Allah yang sudah tertulis di sisinya. Fawajibun alaihi ayu addiha fi waktiha. Dan fawajibun alaihi, wajib atasnya, atas kita ya, orang yang siap memikul amanah dan kita menyatakan siap, ayu addiha ingin to nekaake atau ayu addiha untuk menunaikannya fi waktiha, tepat di waktu yang ditentukan. Wajibun alaihi ayu addiha fi waktiha, maka wajib baginya untuk melaksanakan tepat pada waktunya. Nah, ini namanya memikul amanah, menunaikan amanah. Nah, kewajiban itu kan memang harus ditentu, ada batasnya, ada batas sholat, ada batasannya, ada batas waktunya. Kewajiban orang zakat begitu dalam 1 tahun, 1 haul itu masuk nisab, maka ada kewajibannya, tidak boleh ditunda-tunda, harus tepat pada waktunya. Apalagi salat 5 waktu juga demikian, harus tepat pada waktunya. Ayu addiha fi waktiha, hendaklah menunaikan tepat pada waktunya. Wa amal amanatu bainahu wa bainan nas, adapun amanah yang dipikul oleh kita, oleh manusia, antara manusia dengan manusia yang lain, bahwa ayyutimanahu taminahu rajulun ala malihi aw ala qaulin aw ala ghairi dzalik. Adapun amanah yang harus ditunaikan antara manusia dengan manusia yang lain adalah amanahnya seseorang atas hartanya atau atas ucapannya atau atas hal-hal yang lain. Nah, jadi kalau misalnya ya dengan diberikan amanah untuk menjaga harta temannya, maka harus ditunaikan amanah itu, dijaga, tidak boleh diambil. Atau amanah dengan ucapan, au ala qaulin, atas ucapan, maka itu juga harus disampaikan. Nah, apa misalnya? Nah, misalnya saya ketemu dengan Pak Haji Nawali, kemudian Pak Haji Nawali cerita, Pak Munir, nanti siang saya mau ketemu Pak Asrofi Thohir misalnya, ketua MUI, karena sering mengisi kajian di sini. Oke Pak, nanti saya titip salam nih. Nah, saya titip salam pada Pak Yai Asrofi Thohir. Oh siap, insya Allah. Nah, ini ucapan amanah yang bersifat ucapan, itu pun harus ditunaikan. Nah, kalau lupa hari itu kemudian dia pulang atau Pak Haji Nawali pulang, nah maka waduh aku lali mau harus menyampaikan amanahnya Pak Munir misalnya. Ya nanti kalau ketemu lagi harus disampaikan, kemudian dicatat, diingat-ingat, jangan sampai lupa. Ini amanah yang sifatnya qauliyah. Nah, kalau amanah yang sifatnya alamalihi, harta, itu harus dijaga, atas ucapan juga harus ditunaikan, au ala ghairadalik, atau atas
sesuatu yang lain atau dan lain sebagainya. Au ala ghairi dzalik dan lain sebagainya. Jadi apapun bentuknya yang sifatnya amanah harus disampaikan kepada orang yang berhak menerima amanah. Fayajibu alaihi ayyafiya bi amanatihi. Fayajibu dan wajib alaihi atas orang tersebut ayyafiya untuk menyampaikan bi amanatihi dengan amanahnya. Nah ini jadi wajib apapun bentuknya, mau ucapan mau apa saja. Jadi kalau misalnya ada orang titip orang mau pulang, biasanya orang mau pulang mudik sementara dia tidak bisa, kebetulan bertetanggaan, mas aku mau pulang kampung, jangan mau pulang enggak aku enggak bisa pulang misalnya. Wis aku tak titip wae iki untuk keluargaku. Nah, ini termasuk juga ala ghairi dzalik. Jadi ada ucapan yang sifatnya ada amanah yang sifatnya sesuatu yang di luar ucapan, di luar harta. Ini mau titip sesuatu untuk keluargaku, tolong nanti disampaikan. Oh ya siap, ini amanah. Nah ini, maka fayajibu alaihi ayyafiya bi amanatihi, wajib baginya untuk menyampaikan amanah yang harus diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Ibu bapak rahimakumullah, ini baru yang ketiga yang lain nanti kita bahas selanjutnya tanpa terasa sudah setengah jam lebih. Untuk itu kita tutup dulu, nanti kita lanjut yang ucapan Nabi yang keempat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.